وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah puasa tahun ini. Tidak ada lagi harapan kita agar Allah menerima amalan ibadah kita dan meridhoinya, juga agar kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah harapan kita agar Allah mengabulkannya. Jemaah, sebagaimana kita dengar bersama tadi tema yang diberikan pada saya, ciri-ciri penghuni surga. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya di akhirat itu ada dua tempat, surga tempat kenikmatan, neraka tempat siksa. Bila kita tanya seluruh manusia di muka bumi, tidak ada yang ingin masuk neraka. Semuanya pasti ingin masuk surga. Yang menjadi masalah, kita umat Islam sendiri di akhir zaman ini kadang-kadang tertipu oleh orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena orang kafir sekarang ini, akhir zaman ini, menguraikan tentang kafir itu adalah hanya pada masa Nabi Muhammad. Sekarang ini tidak ada orang kafir. Padahal menurut Allah, orang yang harus masuk surga itu pertama harus Islam. Kalau bukan Islam sudah jelas tidak akan masuk surga. Ini keyakinan kita Muslim, harus kita yakini. Nggak boleh kita mengatakan semua agama masuk surga. Hati-hati. Kalau kita orang Islam, kalau keyakinan kita belum benar menurut Allah, tidak akan dianggap orang yang beriman. Jadi iman yang benar adalah iman yang sudah beragama Islam. Kalau ada orang mengaku beriman tidak beragama Islam, ya disebut Allah tidak beriman. Karena juga sekarang ini seluruh manusia di muka bumi mengaku beriman. Nggak ada yang mengakui dirinya kafir. Kalau nggak percaya boleh mengadakan angket, diselidiki, semuanya mengaku beriman. Apakah kalau seluruh manusia mengaku beriman kemudian kita mempercayainya? Hati-hati. Iman dan Islam tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kullu mu'minin muslimun wa kullu muslimin mu'minun. Setiap yang mengaku beriman harus Islam, setiap mengaku Islam harus beriman. Salah satu ditinggalkan kafir, kata Allah. Kalau orang ditolak imannya berarti kafir, karena manusia pada dasarnya menurut Allah hanya dua. Itulah iman dan kafir.
yang manusia diwajibkan ikhtiar memilih. Sebab dari kecil kita masing-masing memahami ikhtiar itu berusaha. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan kiai-kiai dahulu. Ikhtiar itu artinya memilih sesuai dengan perintah Allah. Manusia diwajibkan ikhtiar, diwajibkan memilih. Milih apa? Milih surga, milih neraka. Di awal sudah saya sampaikan, kalau kita angkat nggak ada orang yang ingin masuk neraka. Manusia wajib memilih. Milih apa? Milih iman atau milih kafir. Kita adakan angket, nggak ada manusia yang memilih kafir, semuanya milih iman. Cuman kita kadang-kadang menerima uraian dari orang-orang kafir yang disepakati seluruh dunia. Masalah agama terserah hak asasi manusia, inilah penyesatan. Tapi dianggap benar. Silakan mau memilih Islam, silakan mau memilih Kristen, mau memilih Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, silakan. Yahudi silakan, menurut hak asasi masing-masing. Kalau ada umat Islam keyakinannya seperti ini tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena diancam Allah orang yang musyrik. Agama Islam, agama tauhid, agama selain Islam, agama musyrik. Ingat, itu yang ada sekarang. Bagaimana dengan nabi-nabi dahulu? Sama. Agama tauhid dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Silakan buka surat Al-Mu'minun ayat insyaallah nomor 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaquni. Hati-hati baca ayat Quran, harus teliti, karena di situ bukan fattakuna, tapi kadang-kadang ada yang membaca fattakuna itu keliru. Fattakuni. Kalau dimatikan fattakun. Sungguh agama tauhid ini agama kamu semuanya, dan aku Tuhanmu. Pengertian Tuhan dalam bahasa Indonesia zat yang disembah. Allah menyebutkan wa ana rabbukum, dan akulah Tuhanmu. Fattaquni, bertakwalah kepadaku. Dari Sabang sampai Merauke semuanya penduduk negeri ini mengaku beriman dan bertakwa. Tapi ada embel-embel di belakang menurut keyakinan masing-masing. Kalau ada orang beriman dan bertakwa menurut keyakinan masing-masing, gak akan masuk surga. Keyakinan yang benar menurut Allah, keyakinan tauhid. Inilah yang di akhir zaman ini masalah ketauhidan yang sudah dilengsarkan, dirusak oleh orang-orang kafir. Sebab berbicara kemusyrikan tidak hanya menyembah berhala. Kita menyamakan agama Allah dengan agama selain Allah, itu pun nanti kita dianggap musyrik. Karena agama Allah agama tauhid. Maka bertakwalah kepadaku, kata Allah. Dan bertakwa itu tidak hanya dalam bulan Ramadan. Karena banyak slogan-slogan yang menyesatkan bagi orang awam yang tidak mengerti makna ibadah. Hormatilah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan ibadah. Setelah Ramadan tidak beribadah lagi.
Padahal akhir ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pantaskah orang itu dimasukkan Allah surga kalau takwanya hanya bulan Ramadan? Takwa tidak bisa ditawar. Takwa predikat yang paling tinggi. Orang yang bertakwa pasti masuk surga, karena Allah katakan uiddat lil muttaqin, surga itu bagi orang yang bertakwa. Dan perlu dipahami makna takwa itu sesungguhnya dan syarat-syarat takwa. Kalau hanya beriman kemudian bisa naik derajat takwa, jauh dari harapan. Syarat takwa itu harus iman, harus Islam, harus ihsan. Triple I. Iman, Islam, ihsan, baru disebut takwa. Cuman kebanyakan memaknai ihsan hanya sholat. Hati-hati. Ihsan itu adalah semua perintah Allah yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minannas, dinilai ihsan. Karena seringkali orang Indonesia memahami ihsan itu dengan bahasa terjemahnya hanya disebut kebaikan. Akhirnya seluruh amalan yang dianggap baik oleh manusia dianggap ibadah nanti dulu. Akhirnya ada istilah muncul menyanyi ibadah. Nanti diteruskan malah nggak enak lagi, pelawak ibadah, sinetron ibadah. Yang dipakai dasar innamal a'malu binniyat, yang penting kan niatnya. Nah, kalau dilanjutkan lagi nanti ada maling ibadah, ada koruptor ibadah. Yang penting kan niatnya. Hati-hati. Inilah kalau tidak memahami dari bahasa aslinya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya al-a'malu sholihah, dilakukan manusia itu wajib dengan niat. Itulah sebabnya kalau kita puasa tidak niat, tidak sah puasa kita. Ataupun kalau niatnya keliru menurut Allah juga tidak akan diterima amal ibadah itu. Itulah yang justru dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama akhwafa ma akhafu alaikum min ba'di asyirkul asghar. Sungguh yang aku khawatirkan terhadap kamu semuanya setelah aku nanti, kemusyrikan yang paling kecil. Jamaah, kemusyrikan yang paling kecil aja menolak ibadah, apalagi kemusyrikan yang besar. Apa kemusyrikan yang paling kecil? Riya. Bahasa Indonesianya terserah kita orang Indonesia, cuman ada padan kata dalam bahasa Jawa, pamrih. Orang yang pamrih di dalam ibadahnya tidak akan diterima. Itulah lanjutan hadis innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa saja yang niatannya ikhlas karena Allah dan Rasulnya, itulah yang amalan mardiyah, yang diridhoi Allah. Kalau niatannya karena dunia, baik itu kekayaan, pangkat tinggi, popularitas dan sebagainya, atau wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi,
Jadi ibadah apapun harus didasari niat, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dan niat ini harus ikhlas karena Allah. Siapakah orang yang bisa ikhlas? Orang yang hanya tauhid. Kalau orang itu tidak tauhid berarti musyrik. Dan orang musyrik pasti neraka. Inilah yang perlu kita harus hati-hati hidup ini. Iman, Islam, ihsan menjadikan kita takwa. Tanpa tiga itu kita tidak akan dinilai oleh Allah takwa. Dan orang yang bertakwa pasti mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu semuanya adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau tidak Islam tidak akan masuk surga. Kalau Islam hanya Islam KTP ya neraka. Kata anak muda-muda, ada Islam semongko katanya. Luarnya hijau, dalamnya merah. Pernah saya katakan pada penanya ini waktu saya ngisi di SMA itu, nah semongko tidak hanya merah, ada semongko kuning. Iya Ustadz, luarnya hijau, dalamnya kuning, berarti orang munafik. Jadi orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang musyrik, semuanya neraka. Yang benar-benar masuk surga adalah mukminuna haqqan. Mudah-mudahan kita mampu mengambil manfaat pelajaran apa yang saya sampaikan, khususnya diri saya pribadi, agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Akhirnya kita berbahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.